Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Injil atau kabar baik dari Tuhan telah sampai kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan diri-Mu melalui Injil, dan Engkau telah memampukan kami untuk merespon pada Injil-Mu yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti Injil itu, untuk mencintai Injil itu, dan untuk mempraktikkan Injil itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, saya senang bisa kembali mengabarkan firman Tuhan di gereja Tuhan di sini. Nama saya Jevon. Saat ini saya aktif melakukan pelayanan secara online di YouTube dan Instagram. Nama pelayanan saya adalah Millennial Christian, dan hati di balik pelayanan saya adalah untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang kerap terjadi terhadap iman Kristen, baik di dalam maupun di luar gereja. Saudara bisa cari di Instagram dengan username mln.christian, dan juga tersedia di YouTube dengan nama Millennial Christian. Baik saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai Injil Kristus, dan pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Roma pasal pertama ayat 1 sampai 17. Khotbah ini memiliki 3 bagian. Pertama dari ayat 1 sampai 7, kita akan lihat apa itu Injil dan mengapa pemahaman Alkitab kita harus berpusat pada Injil. Kedua, dari ayat 8 sampai 15, kita akan melihat bagaimana sih hidup yang diubahkan oleh Injil itu. Dan terakhir, dari ayat 16 dan 17, kita akan lihat kuasa Injil dalam hidup orang percaya. 3 hal, sentralitas Injil, hidup untuk Injil, dan kuasa Injil. 3 hal, sentralitas Injil, hidup untuk Injil, dan kuasa Injil. Kita masuk pada poin pertama, sentralitas Injil, dan kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dan dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari mengenai Injil dari ayat 1 sampai ayat 7 ini. Pertama, dari ayat 1, Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil Allah. Paulus mengklaim kalau Injil yang dia beritakan itu adalah kabar dari Allah langsung. Injil itu adalah firman Allah yang hidup. Injil itu bukan interpretasi pribadi manusia, saudara, mengenai apa yang Allah katakan, tapi Injil itu adalah perkataan Allah sendiri. Dan kedua, saudara, dari ayat kedua sampai ayat keempat, apa yang Tuhan kabarkan kepada kita? Jadi apa itu Injil? Apa itu pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita? Di ayat ketiga dikatakan Injil ini adalah tentang anaknya yang mati, bangkit, dan berkuasa. Jadi Injil ini tentang siapa saudara? Ya, tentang Yesus Kristus, anak Allah. Firman Tuhan itu berbicara soal Yesus Kristus, dan di ayat 2 dikatakan kalau Injil ini sudah dijanjikan sebelumnya dengan perantaran para nabi dan dalam kitab suci. Paulus jelas berbicara soal perjanjian lama di sini saudara. Jadi saudara, Yesus Kristus anak Allah yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, itu adalah pesan Alkitab dari awal sampai akhir, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Artinya saudara, setiap pembacaan firman Tuhan, setiap khotbah firman Tuhan harus berujung pada pertanyaan ini. Apa artinya Yesus sudah mati dan bangkit bagi saya? Apa artinya Yesus sudah mati dan bangkit bagi saya? Ketiga, saudara, dari ayat ke-5 sampai ayat ke-7 dikatakan kalau melalui Injil kita dimampukan untuk percaya dan taat kepada nama Yesus. Kita dipanggil menjadi milik Kristus, dikasihi Allah, dan dijadikan orang-orang kudus.
Percaya dan taat ini disebut obedience of faith atau ketaatan oleh iman. Jadi saudara, kita percaya dulu, kita beriman dulu. Kalau sudah beriman dan sudah percaya, kita baru bisa taat. Jadi ini yang membedakan kita juga saudara. Kita bukan hanya taat, tapi kita harus percaya terlebih dahulu. Saudara, ketaatan kita adalah ekspresi dari iman kita. Karena kita percaya Yesus sudah mati bagi kita, maka kita merespon dengan mentaati firman Tuhan. Jadi saudara, dari ayat 1 sampai 7, ini 3 hal yang kita pelajari. Injil itu adalah firman Allah sendiri. Injil itu berbicara soal Yesus Kristus dan berpusat pada Yesus Kristus. Dan terakhir, Injil itulah yang memampukan kita untuk taat. Bagaimana aplikasinya saudara? Contoh sederhananya saudara. Alkitab suruh kita mengampuni. Tapi gimana dan kenapa kita mengampuni itu juga penting. Mungkin ada yang bilang biar kita merasa lebih baik dan tidak simpan sampah di dalam hati. Betul saudara, tapi ini egois banget, selfish banget gitu saudara. Ini bukan taat oleh iman, ini taat yang egois. Yesus mati atau tidak mati di kayu salib itu tidak ada gunanya. Kita tetap bisa kok mengampuni dengan cara seperti ini. Kita orang Kristen, kita bukan orang Kristen, kita juga bisa mengampuni dengan cara seperti ini. Kenapa saudara? Karena mengampuninya itu, ya itu cuma untuk menyenangkan hati kita. Jadi Yesus mau mati atau enggak, itu kita nggak peduli saudara. Motivasi kita mengampuni itu adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana Injil bisa berbeda saudara? Apa yang Injil katakan? Injil katakan Yesus sudah mati bagi kita, dan Yesus sudah bangkit bagi kita untuk menyelamatkan kita saudara. Ketika kita melihat kepada salib Kristus, maka kita percaya atau kita sadar, kitalah yang butuh pengampunan itu. Kitalah yang butuh diampuni, tapi Yesus yang mati bagi kita, saudara. Kita ini tidak layak. Karena itu ketika kita lihat Yesus sudah ampuni kita yang tidak layak, Yesus mati bagi kita, maka kita bisa mengampuni sesama kita. Itulah yang dimaksud dengan Injil yang memampukan kita untuk taat, atau pesan Yesus Kristus sudah mati bagi kita, itu yang memampukan kita untuk taat. Contoh lebih detailnya saudara. Minggu lalu saya menjadi pembicara tamu untuk sebuah podcast Kristen di Spotify, dan topik pembahasannya adalah narsigesis. Narsigesis itu diambil dari 2 kata, yaitu narsis dan eisegesis. Narsis artinya mencintai diri sendiri, dan eisegesis adalah salah satu bentuk pemahaman firman Tuhan dengan memasukkan ide-ide kita sendiri atau pemahaman kita sendiri untuk mengartikan firman tersebut. Jadi saudara, kalau digabung, narsigesis artinya adalah membaca Alkitab secara narsis saudara. Salah satu contoh yang kita ambil bisa dari cerita Daud melawan Goliat. Di kebanyakan interpretasi dan khotbah, kita Daudnya, masalah hidup kita itu adalah Goliatnya. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melawan raksasa-raksasa hidup. Jadi saudara, kita Daudnya dan kita pahlawannya, lalu Yesusnya di mana? Nggak ada saudara. Yesus mati atau enggak di kayu salib, nggak relevan di cerita Daud dan Goliat. Tapi bukankah Yesus itu pesan dari Alkitab dari awal sampai akhir? Coba saya kasih interpretasi yang berbeda, saudara. Cerita Daud dan Goliat ini tentang apa, saudara? Ada satu raksasa yang orang Israel tidak berani lawan dan tidak bisa kalahkan. Karena nggak ada yang mau maju, akhirnya datanglah Daud, si gembala domba yang masih kemerah-merahan, maju berperang. Daud itu maju seperti apa, saudara? Seperti korban sembelihan. Tidak berdaya, lemah, dan pasti kalah punya. Tapi Tuhan pakai Daud yang kelihatannya lemah ini untuk mengalahkan raksasa-raksasa. Kemenangan Daud dinikmati oleh semua orang Israel seakan-akan mereka yang maju berperang. Saudara, siapa Yesus Kristus? Yesus adalah anak domba Allah. Walaupun ia terlihat lemah, ia maju disalib agar raksasa dosa dan maut dikalahkan. Kemenangan Yesus dinikmati oleh kita semua seakan-akan kita yang disalibkan, seakan kita yang menanggung upah dosa itu. Padahal kita tidak mampu. Di interpretasi narsigesis saudara, kita Daudnya. Tapi dia bilang bersama Tuhan kita bisa mengalahkan raksasa kehidupan. Tapi Yesus mati atau tidak di kayu salib, itu tidak menjadi soal. Kebenarannya saudara, Yesus Daudnya dan kita orang Israelnya. Yesus yang dikorbankan, tapi kemenangannya yang kita nikmati. Tanpa melihat kepada salib Kristus, kita tidak akan bisa mengalahkan raksasa-raksasa hidup. Mungkin raksasa kita kekecewaan.
Tanpa menyadari kalau kitalah yang mengecewakan Tuhan, tapi Yesus mati untuk kita di atas kayu salib, kita tidak bisa mengalahkan rasa kekecewaan itu. Mungkin rasa kita kegagalan atau penolakan. Tanpa menyadari kalau Yesus sudah mati untuk kita, dan kematian itu membuat kita diterima secara utuh oleh Tuhan, dan hidup di bumi ini bukan akhir dari segalanya, kita bisa menang atas raksasa, kegagalan, atau penolakan itu, saudara. Ini yang saya maksud dengan melihat Yesus sebagai pusat daripada pemberitaan Injil. Yesus pahlawannya, bukan kita. Iman kepada Yesus yang memampukan kita untuk taat, bukan kita mencoba lebih keras untuk taat. Setiap pembacaan firman Tuhan yang tidak menunjuk kepada Yesus dan menekankan pentingnya karya keselamatan Kristus dalam hidup kita, akan mengarah kepada khotbah-khotbah yang sifatnya moralistik, yang hanya bertujuan untuk memotivasi dan membuat kita berusaha lebih keras. Dan kita akan gagal, saudara. Kita tidak akan mampu menjadi seperti Daud yang pemberani, atau seperti Yosua yang teguh hati, atau seperti Abraham yang begitu beriman. Tanpa melihat kepada salib Yesus, kita akan gagal. Karena itu, saudara, di setiap pembacaan firman Tuhan kita, coba tanya, apa artinya Yesus sudah mati dan bangkit bagi saya? Kalau tidak ada hubungannya atau artinya, saudara, maka kita tidak membaca Injil dengan cara yang benar. Saudara, kita masuk ke poin kedua, hidup untuk Injil dari ayat 8 sampai ayat 15. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan kasih karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini aku selalu terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberikan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Apa yang kita perhatikan di sini, saudara? Dari ayat 8, kenapa Paulus mengucap syukur? Karena kabar tentang iman orang-orang di Roma sudah tersiar di seluruh dunia. Dari ayat 9 sampai 10, apa doa Paulus, saudara? Supaya ia dapat mengunjungi mereka di Roma. Dari ayat 11 sampai 13, kenapa saudara buat jalan-jalan ke Roma? Bukan, saudara. Supaya ia bisa menguatkan mereka secara rohani, supaya mereka bisa saling menghibur dengan iman mereka, supaya ia menemukan buah pelayanan Injil di sana. Coba kita bandingkan, saudara. Apa alasan kita mengucap syukur? Apa yang kita doakan? Apa yang memotivasi doa-doa kita? Coba ingat kapan terakhir kali kita mengucap syukur dan apa alasannya? Coba ingat apa isi doa-doa kita dan apa motivasinya. Mungkin saudara, ucapan syukur dan doa kita berkisar pada berkat materi, kesembuhan, mujizat, dan mendapatkan apa yang hati kita inginkan. Pokoknya kita mau lihat kita ini hidupnya bahagia gitu, saudara. Sekarang kita bandingkan dengan apa alasan Paulus mengucap syukur dan apa isi doa Paulus. Paulus mengucap syukur karena iman orang-orang Kristen di Roma itu tersiar. Paulus mengucap syukur karena pekerjaan Tuhan itu berkembang. Ini yang dimaksud dengan hidup yang dibentuk oleh Injil, saudara. Hasrat keinginan kita, alasan kita mengucap syukur, apa yang kita kejar dalam hidup itu berubah menjadi sesuai dengan hasrat dan keinginan Tuhan. Saudara, saya tidak bilang kalau mengucap syukur karena dapat berkat itu salah. Saya tidak bilang kalau berdoa untuk minta hal-hal yang membuat hidup kita lebih baik, membuat hidup kita berbahagia itu salah, saudara. Kalau kita dapat berkat nggak mengucap syukur, itu salah juga. Kalau kita tidak minta kepada Bapa di sorga, begitu banyak hal-hal yang baik dalam hidup kita, baik itu mujizat, kesembuhan, berkat, dan hal-hal lainnya, maka pertanyaan adalah apakah hidup kita ini benar bergantung sama Tuhan? Kan gitu ya, saudara. Jadi itu juga tidak salah. Tapi pertanyaannya adalah, adakah hati kita bersuka cita ketika kita melihat pekerjaan Tuhan berkembang? Ketika orang yang hidup dalam dosa itu bertobat? Ketika orang yang
tidak percaya menjadi percaya. Adakah kita merindukan itu, saudara? Apa yang memberikan kita sukacita dan apa yang membuat kita mengucap syukur? Saudara mungkin bilang, ya Paulus bisa, panggilannya kan khusus. Saya kan harus hidup, harus cari uang, harus cari nafkah, harus bayar cicilan. Ya betul, saudara. Tidak semua kita punya panggilan misi penuh waktu seperti Paulus. Tapi saudara, bukan itu yang saya maksudkan. Hidup kita selalu berpusat pada sesuatu. Contoh, kalau hidup kita berpusat pada anak kita, saudara, maka apa yang kita lakukan? Kita kerja keras supaya anak kita bisa hidup enak dan dapat pendidikan yang terbaik. Kalau anak saudara senang sama saudara, tidak ada apapun di dunia ini yang setara dengan perasaan itu kan, saudara. Kalau anak saudara marah sama saudara, rasanya saudara benci sama diri saudara sendiri. Kalau anak saudara benci sama saudara, hidup itu hancur rasanya. Dan kalau anak saudara itu meninggalkan saudara, kayaknya tidak ada lagi alasan untuk hidup. Itu yang saya maksud dengan hidup itu selalu ada pusatnya, saudara. Nah, saudara, kalau pusat hidup saudara itu adalah anak saudara, apakah artinya saudara tidak kerja, cari uang, atau melakukan hal-hal lain? Tetap kan, saudara? Tapi pusat itu berbeda, sumber semangat itu berbeda, yang bikin kita bahagia itu berbeda, dan yang memberi kita arti di hidup itu berbeda. Demikian juga ketika hidup kita berpusat pada Injil, saudara. Maka apa yang kita kejar dalam hidup itu juga berbeda. Apa yang hati kita inginkan berbeda, apa yang membuat hati kita mengucap syukur dan bersukacita itu berbeda, apa yang kita kejar terutama dalam hidup itu adalah Tuhan mengembangkan pekerjaan Injil dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, hidup kita akan selalu terpusat pada sesuatu. Jika Injil bukan pusatnya, maka ada hal lain yang jadi pusatnya. Apa yang membuat hati kita mengucap syukur itu menunjukkan apa yang hati kita kejar dalam hidup. Adakah Tuhan dan memajukan pekerjaan Tuhan yang kita kejar dalam hidup, saudara? Itulah tanda hati dan hidup yang sudah diubahkan oleh Injil. Apa yang hati kita inginkan dan kejar adalah Tuhan dan kemuliaannya. Saudara, di ayat 14-15, Paulus juga mengatakan karena ia berhutang, makanya ia ingin mengabarkan Injil di Roma. Apa maksudnya, saudara? Paulus tidak berhutang secara langsung kepada orang Yahudi atau orang Yunani, tapi kepada Kristus. Makanya ia merasa berhutang untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di Roma. Hidup Paulus sudah ditebus oleh Yesus sehingga ia hidup itu berhutang kepada Yesus. Hutang yang ia tidak bisa bayar. Karenanya Paulus mau memberitakan Injil. Lebih daripada itu, saudara, di ayat 1 Paulus mengatakan kalau dia adalah hamba Allah. Hamba atau doulos yang Paulus maksudkan adalah penghambaan secara sukarela. Jadi saudara, di Alkitab, di kitab Keluaran diatur, kalau seandainya kita berhutang, kita tidak mampu bayar hutang kita, maka kita bisa menghambakan diri kita kepada orang yang memberikan piutang. Ada jangka waktunya, ada peraturannya, itu tidak seumur hidup, saudara. Nah, saudara, ketika di akhir masa perhambaan itu, kalau kita begitu mengasihi Tuhan kita, dan kita nggak mau jadi orang merdeka, kita nggak mau meninggalkan dia, maka kita punya pilihan kalau kita mau melayani dia seumur hidup kita. Nah, itulah konsep hineni di sana. Dan dalam konteks ini Paulus mengatakan dia seorang hamba dalam konteks seperti ini, saudara. Ia berhutang pada Kristus dan ia kini menjadi hamba Kristus. Tapi bukan cuma Paulus, demikian juga kita, saudara. Sadarkah kita bahwa hidup kita ini berhutang pada Yesus? Bukan cuma pendeta atau misionaris, tapi semua orang Kristen hidupnya itu berhutang kepada Yesus. Kita semua adalah hamba-hamba Allah. Pertama, saudara, hidup sebagai orang yang berhutang pada Kristus, artinya ketaatan kita itu adalah ekspresi dari iman kita. Perbuatan baik dan ketaatan kita adalah ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi saudara, kenyataannya banyak orang Kristen lupa kalau yang berhutang itu mereka, bukan Tuhan, dan hidupnya jadi terbalik. Ketika kita taat sama Tuhan, malah kita yang merasa Tuhan tuh utang sama kita, gitu kan, saudara. Tuhan, saya kan udah kasih perpuluhan, mana berkatnya, gitu. Tuhan, saya kan udah rajin ke gereja, kok saya belum dapat, kok doa saya belum dijawab, gitu. Jika kita sadar hidup kita ini berhutang sama Tuhan, maka kita tidak akan merasa demikian. Kita tidak akan mempertanyakan hal-hal seperti itu kepada Tuhan. Kedua, saudara, kita semua ini adalah hamba-hamba Allah. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Hidup kita ini sepenuhnya untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada, dan apapun profesi kita. Kita tidak bisa, saudara, hidup yang bercabang. Oh, hari Minggu itu saya pelayan Tuhan, hari Senin sampai Sabtu saya bukan. Tidak bisa, saudara.
Kenapa saudara? Kalau kita ini hamba Allah, maka kita akan berhenti melayani Allah-Allah yang lain. Kalau kita bukan, maka kita tidak bisa melayani Tuhan kita. Saudara, apa yang kita layani dalam hidup ini? Apa yang kita kejar, saudara? Adakah kita mencari dan mengejar kemuliaan Tuhan? Kita masuk pada poin yang terakhir, hidup oleh kuasa Injil, dari ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Paulus mengatakan 3 hal, saudara. Pertama, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, I am not ashamed of the gospel. Atau aku tidak malu akan Injil. Kenapa saudara orang perlu punya keyakinan yang kokoh kepada Injil? Kenapa saudara Paulus harus bilang dia tidak malu terhadap Injil? Injil itu ofensif, saudara. Injil bilang kita ini manusia berdosa. Injil bilang kita ini tidak bisa selamatin diri kita sendiri. Injil bilang keselamatan kita itu gratis. Siapa yang nggak tersinggung, saudara? Apa maksudnya? Saya ini orang baik kok. Saya hidup banyak berbuat baik, saya nggak ganggu orang, saya ini sudah terpandang di masyarakat untuk akhlak saya, untuk moral saya. Sekarang Injil datang bilang saya ini orang berdosa. Saya tidak bisa selamatin diri saya sendiri, dan keselamatan saya itu gratis. Of course itu ofensif, saudara. Orang akan tersinggung ketika mereka mendengar Injil. Tapi Paulus tidak malu akan Injil. Dia sadar akan dosa-dosanya, dan dia sadar kenapa dia butuh Injil ini. Dan ini adalah langkah awal hidup yang diubahkan oleh Injil. Kita sadar Injil itu ofensif, tapi daripada tersinggung kepada pesan Injil, kita justru malah rendah hati dan kita percaya kokoh kepada pesan Injil. Orang Kristen tidak hanya bertobat dari dosa saja, saudara. Orang Kristen juga bertobat dari rasa pembenaran diri. Rasa kalau kita ini orang benar, itu kita juga bertobat dari itu. Ketika kita merasa kita tidak layak, kita tidak mampu membenarkan diri kita sendiri, di sanalah kuasa Injil itu bekerja. Tapi kalau kita masih merasa diri kita itu benar, kita ini orang baik, bermoral, dan dipandang oleh orang lain, kita tidak bisa menerima Injil Kristus. Dan saudara, ketika kita tidak malu akan Injil, maka kita seharusnya berani untuk memberitakan Injil. Saudara, hal kedua yang kita pelajari dari ayat 16-17 adalah Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini yang menarik, saudara. Paulus tidak menggambarkan Injil sebagai sesuatu yang memberitakan kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Injil itu adalah kekuatan Allah sendiri yang menyelamatkan, saudara. Apa artinya, saudara? Injil itu berarti Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk dosa kita dan menebus kita. Itulah kuasa yang menyelamatkan kita. Injil itu bukan cerita, bukan panduan, bukan nasihat. Timothy Keller berkata, Injil itu adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Nasihat itu adalah apa yang harus kita lakukan. Itu belum terjadi, dan kita masih bisa melakukan sesuatu. Tapi kabar baik adalah laporan mengenai apa yang sudah terjadi dan dikerjakan untuk kita. Kita tidak bisa lakukan apa-apa lagi, saudara. Kita cuma bisa merespon. Contohnya, seperti seorang raja yang maju berperang dan menang. Dia pulang membawa kabar kalau dia sudah menang, ya rakyatnya tidak bisa apa-apa lagi, saudara, untuk menambah kemenangan itu. Mereka cuma bisa merespon dengan sukacita dan hidup sebagai rakyat yang sudah menang dalam perang. Inilah maksudnya Injil itu kekuatan Allah. Injil itu tidak hanya memberikan tawaran, tapi Injil itu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Dan terakhir, saudara, bukan cuma kekuatan Allah. Injil itu adalah kebenaran Allah yang memberikan kita kekuatan untuk hidup oleh iman. Setelah berbicara soal kekuatan Allah, Paulus berbicara soal kebenaran Allah. Kebenarannya itu punya siapa, saudara? Punya Allah. Bukan kebenaran kita yang kita persembahkan kepada Allah, tapi kebenaran Allah itu yang diberikan kepada kita. Sehingga, saudara, ketika kita sudah dibenarkan terlebih dahulu, maka kita akan mampu untuk hidup taat, kita akan mampu untuk mentaati Injil, hidup oleh iman, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Injil. Ketika kita melihat hukum, maka hukum itu hanya memberitahukan kita apa yang harus dilakukan,
dan apa yang tidak harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Saudara, hukum bisa memberitahukan kita, tapi hukum tidak memberikan kita kekuatan untuk taat. Injil inilah berita kalau Yesus sudah mati di atas kayu salib, inilah yang memampukan kita untuk taat. Saudara, karena kita sudah dimampukan untuk taat, karena kita tahu kita ini sudah diterima, maka saudara, ketaatan kita itu bermotivasi pada hati yang bergembira, bersukacita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara, ketika kita berdoa, doa kita tidak lagi penuh dengan permintaan-permintaan yang sifatnya itu egois, saudara. Tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan sehingga itu akan penuh dengan puji-pujian terhadap Tuhan. Kita tidak berdoa cuma waktu ngerasa kita butuh, tapi kita berdoa itu sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dan terakhir saudara, ketika kita berbuat baik, ketika kita berhasil taat, kita tidak akan merasa, oh saya sekarang layak. Kenapa? Oh kita sudah diterima duluan, jadi kita mau taat atau enggak, kita ini memang sudah diterima gitu saudara. Sehingga kita tidak merasa taat, kita tidak merasa entitled kalau Tuhan harus memberkati saya, tapi juga ketika kita gagal, maka Injil itulah yang berbicara kepada kita, dan Injil itulah yang akhirnya memampukan kita untuk tidak lari daripada Tuhan, tapi hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jadi hidup kita ini secure di dalam Injil saudara. Demikian 3 hal yang kita pelajari hari ini. Pertama, Yesus adalah pusat Injil. Semua pembacaan firman Tuhan itu harus berpusat pada Yesus Kristus. Dan kedua, hidup kita akan selalu berpusat pada sesuatu. Ketika hidup kita berpusat pada Injil, maka segala sesuatu yang kita kejar dalam hidup adalah Injil. Dan ketiga, Injil itu adalah kuasa Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Dan juga kebenaran Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga Injil bukan cuma memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan, tapi Injil juga memampukan kita untuk taat kepada apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Demikian khotbah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa kami. Sadarkan dan ingatkan kami selalu akan betapa dalam dan merahnya dosa kami, sehingga kami akan mampu melihat betapa besarnya dan indahnya karya keselamatan-Mu itu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom saudara, saya senang bisa kembali mengabarkan firman Tuhan di tempat ini. Nama saya Jevon, saya saat ini melakukan pelayanan secara online dengan nama Millennial Christian di YouTube dan Instagram. Saudara bisa cek di Instagram dengan ID mln.christian dan di YouTube dengan nama Millennial Christian. Saudara, bulan lalu saya berkhotbah di tempat ini dan itu diambil dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17 dan kita belajar 3 hal. Pertama, Yesus adalah pusat Injil. Berita bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita itu adalah pusat pemberitaan Injil dari awal sampai akhir, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Setiap pembacaan firman Tuhan, setiap khotbah firman Tuhan harus berujung pada pertanyaan ini. Apa artinya Yesus sudah mati dan bangkit bagi saya? Kalau Yesus mati dan bangkit itu nggak ada relevansinya, maka kita tidak membaca Alkitab secara benar. Itu poin pertama. Poin kedua, hidup kita akan selalu berpusat pada sesuatu, saudara. Jika tidak berpusat pada Injil, maka akan berpusat pada hal lain. Bagaimana kita tahu? Periksa isi-isi doa kita, alasan kita mengucap syukur. Injil yang berpusat pada Yesus itu harusnya mengubahkan hasrat dan keinginan kita dari dalam. Nah, itulah yang kelihatan di luar dari doa kita, alasan kita mengucap syukur. Apa yang kita kejar dalam hidup, itu juga menggambarkan apa yang menjadi pusat hidup kita. Nah, pertanyaannya apakah itu Injil atau bukan Injil? Injil yang berpusat pada Yesus itu mengubah apa yang kita doakan dan apa yang membuat kita mengucap syukur. Dan ketiga, Injil itu adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan dan juga kebenaran Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita ini mampu untuk hidup oleh Injil dan taat kepada perintah Allah. Kalau saudara belum simak khotbah minggu lalu, saudara bisa lihat rekamannya di YouTube gereja saudara. Saudara, hari ini kita akan lanjut di Roma pasal 1 ayat 18 sampai Roma pasal 2 ayat 8. Jadi kalau khotbah sebelumnya Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17, khotbah kali ini Roma 1 ayat 18 sampai Roma 2 ayat 8. Kita akan lihat saudara hari ini kenapa sih semua orang baik jahat maupun baik yang bermoral maupun yang tidak bermoral baik, itu butuh keselamatan daripada Tuhan. Kenapa kita perlu bahas ini saudara?
Manusia itu suka lupa dan tidak sadar kalau kita ini butuh kasih karunia daripada Tuhan. Ketika kita tidak sadar atau ketika kita lupa, itulah akar dari semua dosa dan pemberontakan terhadap Tuhan. Saudara, ketika kita lupa kalau kita ini butuh kasih karunia, kita akan lihat ini di pola pikir kita, pikiran kita, perkataan dan perbuatan dan tindakan kita, itu akan terpengaruh semuanya, saudara. Jadi saudara, ketika kita bahas betapa kita tidak layak di hadapan Tuhan hari ini, itu bukan untuk menghakimi kita, saudara, tapi itu untuk mengingatkan kita betapa kita butuh kasih karunia Tuhan dan betapa indahnya dan mulianya karya keselamatan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara, khotbah hari ini memiliki 3 bagian. Pertama dari pasal 1 ayat 18 sampai 32 kita akan bahas kelaliman manusia. Betapa jahatnya hati manusia itu yang menentang Tuhan. Kedua, dari pasal 2 ayat 1 sampai 3 kita akan lihat orang yang kelihatannya moralnya baik pun tetap tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi kalau pasal 1 ayat 18 kita lihat orang yang lalim, orang yang jahat, yang moralnya buruk tidak bisa selamati dirinya sendiri. Di pasal 2 ayat 1 sampai 3 kita akan lihat kalau orang yang moralnya baik pun tidak bisa selamati diri mereka sendiri. Dan terakhir saudara, di pasal 2 ayat 4 sampai 8 kita akan bahas pengharapan apa yang Alkitab berikan, baik untuk orang yang lalim maupun orang yang bermoral baik. Jadi saudara, itu 3 hal: kelaliman manusia, pembenaran diri manusia, dan pengharapan untuk keduanya. Saudara, mari kita baca pasal 1 ayat 18 sampai 23. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi saudara, dari ayat 18 sampai 23 kita baca apa itu kelaliman manusia. Pertama, apa yang diketahui tentang Allah itu sudah dinyatakan kepada manusia dari awal. Dari mana kita tahu Tuhan itu ada? Dari karyanya. Bisa jadi dari ciptaan, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, itu menyatakan Tuhan kepada kita, saudara. Bisa jadi dari mujizat-mujizat yang terjadi, dan juga dari pemeliharaan Allah yang mungkin kita secara tidak langsung kita mungkin tidak sadar, tapi Allah menyatakan dirinya ketika Dia memberikan pemeliharaannya kepada kita. Allah menyatakan dirinya dengan banyak cara, itu yang Paulus katakan di sini. Dan kedua, manusia tahu Allah itu ada, Tuhan itu ada, tapi manusia tidak mau memuliakan Tuhan. Ini dasar kelaliman setiap manusia. Kita menentang Allah yang di dalam hati kita tahu Dia itu ada. Ketiga, manusia menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, dengan burung-burung, binatang berkaki 4, dan binatang yang menjalar. Ini gambaran penyembahan berhala yang kerap terjadi dan masih terjadi di banyak area di bumi ini, saudara. Jadi 3 hal yang Paulus katakan soal kelaliman manusia. Manusia tahu Allah itu ada, manusia menolak Tuhan, dan manusia menggantikan Allah dengan Allah-Allah yang lain. Mungkin saudara bertanya, apa relevansinya buat saya? Saya kan lagi nonton nih, lagi ke gereja istilahnya. Saya ke gereja, saya tahu Tuhan itu ada, saya sembah Tuhan dan saya nggak sembah berhala. Berarti ini bukan buat saya dong. Kan gitu ya saudara. Kita merasa kita bukan yang Paulus maksudkan di sini, tapi betulkah demikian? Saudara, betul kita tahu Tuhan itu ada. Tapi berapa sering saudara, pikiran, perkataan, perbuatan, dan tindakan kita menunjukkan seakan-akan Allah itu nggak ada. Ketika kita berdosa, terutama berdosa secara sengaja, saudara, bukankah kita pun sedang menyangkal keberadaan Allah? Ketika kita bertindak, berpikir, dan berkata-kata, seakan-akan Allah itu tidak ada, kita pun sedang menyangkal Allah.
Kita tidak lebih baik dari orang-orang yang Paulus maksudkan di pasal 1 ini. Mungkin saudara juga bilang, tapi kan saya menyembah Allah, saya tidak menyembah berhala seperti yang Paulus bilang di pasal 1. Saudara, tanpa kita sadari, orang Kristen pun rawan melakukan apa yang Paulus katakan di sini. Kita menolak menyembah Allah dan menggantikan Allah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, baik itu binatang maupun yang lainnya. Saudara, mungkin saat ini kita tidak menyembah patung-patung atau dewa-dewa yang fana seperti yang Paulus katakan. Tapi hati kita ini sangat rawan untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, saudara. Timothy Keller di bukunya Allah-Allah yang palsu bilang begini, saat ini mungkin aja kita tidak mengorbankan anak kita di atas mezbah untuk mendapatkan berkat. Kan dulu seperti itu, mereka bisa bakar anak mereka di atas mezbah supaya dapat berkat dari dewa mereka. Tapi saudara, ketika kita kerja mati-matian untuk karir atau usaha kita, sehingga anak kita ditelantarkan, bukankah kita juga sedang mengorbankan anak kita di atas mezbah kantor atau usaha untuk mendapatkan berkat kenaikan pangkat atau uang yang banyak? Jadi sama aja kan saudara, cuma bentuknya itu sudah berbeda sekarang. Tapi bentuk penyembahan berhala itu masih ada. Ketika kita melihat hal yang baik dari Tuhan, dan kita jadikan itu yang utama dalam hidup kita, itu yang menjadi alasan kita bersemangat, itu yang kita kejar dalam hidup, dan itu yang menentukan nilai hidup kita, maka kita pun sedang menggantikan Allah. Kita menggantikan Allah yang sejati dengan Allah yang fana, dengan Allah-Allah yang lain yang ada di bumi ini. Penyembahan berhala masih terjadi saat ini, bahkan di kalangan orang Kristen, walaupun modelnya itu berbeda, saudara. Kalau di contoh yang tadi yang disembah adalah uang atau kesuksesan, yang dikorbankan adalah anak, nah, kebalikan juga bisa, saudara. Yang disembah adalah anaknya, yang dikorbankan adalah hal yang lain. Kita kerja mati-matian supaya bisa beli apa yang anak kita mau. Kalau seandainya kita sukses dan anak kita sukses dan sayang sama kita, hidup kita tuh rasanya bahagia sekali, saudara. Kalau anak kita marah sama kita, kalau kita merasa kita ini gagal, anak kita merasa kita ini jahat, maka kita juga merasa kita ini gagal dan jahat. Kita benci sama diri kita sendiri. Pada dasarnya hati kita sedang menyembah anak kita. Anak itu hal yang baik, itu hal yang baik Tuhan yang beri. Tapi ketika sesuatu yang baik yang Tuhan beri itu kita jadi sesuatu yang utama, dan itu alasan kenapa kita hidup, itu alasan yang membuat kita bersemangat dalam hidup, itu yang kita kejar dalam hidup, maka itu disebut juga sebagai berhala-berhala yang lain. Dari hal misalnya penerimaan orang lain. Pokoknya yang penting apa yang orang pikir tentang kita, image kita di depan orang lain, itu yang utama. Jadi saudara, segala sesuatu yang kita lakukan atau kita tidak lakukan, itu pertanyaan cuma satu, orang akan pikir apa tentang saya? Kalau seandainya itu yang mengontrol hidup kita, kita ingin dipandang baik oleh orang lain, maka penerimaan dari orang lain itu pun sudah menjadi berhala di hidup kita, saudara. Dari contoh-contoh ini kita bisa tangkap betapa rawannya hati kita, saudara. Segala sesuatu yang baik, ketika kita jadikan itu yang utama dalam hidup kita, maka kita akan menyembah hal itu. Hari ini mari kita periksa hati kita, saudara. Kapan kita berpikir, berkata-kata, dan berbuat seakan-akan Tuhan itu nggak ada. Kita menyangkal keberadaan Tuhan. Kapan kita menolak untuk menyembah Tuhan yang benar dan memilih untuk menggantikan Tuhan dengan Allah-Allah yang lain. Apa yang menjadi berhala di hati kita, yang menjadi Allah-Allah yang kita sembah di dalam hati kita, saudara. Semakin kita sadar betapa banyak Allah yang lain di dalam hati kita, semakin kita sadar betapa bobroknya kita dan betapa kita butuh kasih karunia, butuh diselamatkan. Sebelum kita masuk poin 2, saudara, kita bahas sedikit dari ayat 24 sampai 32. Saya akan baca ayat 24 sampai 32. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan,
Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal yang demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Di ayat 18-23, kita lihat kelaliman manusia. Manusia tahu Tuhan itu ada, manusia menolak keberadaan Tuhan, manusia menggantikan Tuhan dengan Allah-Allah yang lain. Di ayat 24-32, kita lihat akibat manusia menolak Allah. Allah menyerahkan mereka ke keinginan hati mereka yang cemar. Di sini muncul perzinahan dan juga persetubuhan yang tidak wajar, merujuk pada praktik LGBT atau seks sesama jenis, saudara. Paulus juga menyebut banyak rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan semua dosa-dosa yang lain. Bahkan saudara, di ayat 32, bukan cuma mereka praktikin ini, tapi mereka juga setuju sama yang melakukannya. Ini semua berasal dari mana, saudara? Kalau saudara lihat di ayat 18-32 itu, tadi yang barusan kita baca, itu bicara soal karena, kan saudara, dari ayat 24-32. Jadi karena manusia memberontak Allah, maka muncullah bentuk-bentuk kejahatan-kejahatan ini. Jadi saudara, dari hati yang menolak Tuhan, itulah dasar semua kelaliman kita, saudara. Satu hal yang harus kita ingat, perzinahan, keserakahan, pembunuhan, perselisihan, dan lain-lain itu cuma produknya. Bahan dasarnya apa, saudara? Hati kita yang menolak Tuhan. Dari sanalah muncul berbagai produk-produk dosa. Jadi kita bisa bedakan antara produk dosa dan sumber dosa itu. Sumber dosa adalah kita memberontak Allah sehingga kita melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah. Itu berasal dari hati yang memberontak dan menggantikan Allah dengan Allah-Allah yang lain. Saudara, kita masuk ke poin yang kedua. Saya baca dari pasal 2 ayat 1-3. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Saudara, kita akan lihat lebih dalam kenapa kekristenan itu berbeda. Di pasal 1 kita lihat orang-orang yang berbuat jahat, yang tidak bermoral, yang menentang Allah itu tidak selamat, saudara. Tapi di pasal 2 kita lihat orang-orang yang bermoral baik, ternyata juga tidak selamat. Orang yang berakhlak baik itu juga tidak selamat, saudara. Juga butuh keselamatan daripada Tuhan. Kita yang memandang rendah orang-orang yang lalim, yang bermoral buruk itu pun ternyata tidak bebas dari salah. Paulus bilang, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Yang Paulus masukkan di sini bukanlah kita ini jadi orang yang judgmental, yang menghakimi orang lain, saudara. Yang Paulus bilang adalah dengan menghakimi, kita juga melakukan hal-hal yang sama. Tapi gimana caranya kita melakukan hal-hal yang sama? Mereka orang-orang tidak bermoral, saya berakhlak baik, kok dibilang sama? Mari kita review lagi, saudara. Apa dosa orang-orang lalim tadi itu, saudara? Dosa mereka itu bukan berzina, melakukan hubungan seks sesama jenis, serakah, memfitnah, atau membunuh, saudara. Dosa mereka adalah menentang Allah. Dari menentang Allah inilah muncul produk-produk dosa. Lalu kenapa orang yang berakhlak baik juga sama, saudara? Ketika kita yang berakhlak baik itu menghakimi mereka yang bermoral buruk, apa yang hati kita sebenarnya katakan? Saya ini bermoral baik, saya ini tidak menyakiti orang lain, saya ini layak masuk surga, saya ini lebih baik daripada mereka yang bermoral buruk. Ini pun bentuk penolakan kita terhadap Tuhan. Kenapa, saudara? Kita bertindak seakan-akan Yesus mati di atas kayu salib itu cuma untuk orang-orang yang lalim aja. Itu lebih untuk mereka daripada itu buat saya. Kalau ini kita rasakan, baik secara sadar maupun tidak sadar, maka kita pun tidak bisa menerima kasih karunia Tuhan. Kita sedang menolak Tuhan karena apa? Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya, tapi kita merasa layak. Kita merasa kita ini sudah baik. Saudara, kalau di pasal 1 orang lalim itu tahu Tuhan ada, tapi mereka menolak dan menggantikan Allah dengan uang, seks, posisi, atau hal-hal lain. Di pasal 2, orang-orang yang bersandar pada moralitas mereka, tahu Tuhan itu ada, tapi mereka menolak Tuhan dan menggantikan kebenaran dari Tuhan itu dengan rasa pembenaran diri mereka sendiri. Saya merasa benar. Jadi Tuhan pun digantikan di sana.
Jadi baik yang bermoral buruk dan bermoral baik yang merasa benar, dua-duanya butuh kasih karunia Tuhan. Kenapa? Dua-duanya menggantikan Tuhan dan dua-duanya menolak Tuhan, saudara. Satunya Tuhan diganti dengan berhala mereka, perbuatan buruk mereka apapun itu. Yang satu lagi menggantikan Tuhan dengan kebenaran diri mereka sendiri. Mereka merasa kebaikan saya, perbuatan baik saya cukup untuk menyelamatkan diri saya. Padahal kebenarannya tidak ada perbuatan baik manusia yang cukup untuk membayar dosa-dosa kita yang begitu besar, yang jauh lebih besar daripada yang kita bisa lakukan, saudara. Intinya, saudara, Paulus bilang, baik yang bermoral baik maupun yang tidak bermoral, dua-duanya butuh kasih karunia dan dua-duanya butuh diselamatkan. Saudara, ini yang membuat kekristenan berbeda. Pertobatan kita itu adalah pertobatan pada satu hal, tapi dua lapis, saudara. Maksudnya apa? Kita bertobat dari satu hal. Kita bertobat dari pemberontakan kita terhadap Tuhan. Tapi ada dua lapis pertobatannya, saudara. Pertama, kita bertobat dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat, saudara. Kita sadar kalau itu jahat, kita berdosa, dan kita mau tidak melakukannya lagi. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi saudara, ada lapis kedua. Bukan cuma bertobat dari perbuatan dosa itu, kita juga bertobat dari rasa pembenaran diri kita. Jadi saudara, kalau orang yang dulu itu suka mencuri, sekarang tidak mencuri lagi, tapi dia merasa benar. Istilahnya, saya kan dulu suka mencuri, sekarang saya nggak mencuri lagi, berarti saya sudah jadi orang benar. Itu baru pertobatan lapis satu. Dia masih merasa dia itu benar karena dia sudah tidak mencuri lagi. Tapi saudara, orang Kristen itu berbeda. Dia bertobat dari tidak mencurinya, tapi dia juga bertobat dari rasa pembenaran diri dia sendiri. Sehingga saudara, ketika orang yang dulunya mencuri sekarang tidak mencuri, dia tidak merasa dia ini benar karena dia sudah tidak mencuri lagi. Dia merasa dia ini benar, kenapa? Karena Yesus sudah mati untuk dosa-dosa dia. Yesus sudah mati menebus dia di atas kayu salib. Dan kebenaran Yesus itu, ini kita bahas di khotbah sebelumnya. Kebenaran Yesus inilah yang diberikan kepada saya, makanya saya menjadi orang benar. Sehingga bukan kebenaran saya menjadi dasar saya merasa benar, tapi kebenaran Kristus yang menjadi dasar saya menjadi orang benar. Dari sinilah baru saya melanjutkan perbuatan-perbuatan baik itu, saya tidak mencuri lagi, saudara. Jadi begitu ya, saudara. Pertobatannya adalah itu satu hal, pemberontakan terhadap Tuhan, tapi itu ada dua lapis. Kita bertobat dari perbuatan buruk kita, tapi kita juga bertobat dari rasa kalau diri kita benar. Kalau pertobatan cuma dari perbuatan buruk, itu namanya cuma moralitas. Saudara nggak perlu jadi orang Kristen, Yesus nggak perlu mati di atas kayu salib, saudara juga bisa ikut pertobatan lapis satu istilahnya. Tanpa Yesus mati pun itu mungkin, saudara. Banyak orang-orang yang bukan Kristen juga bisa. Tapi saudara, pertobatan lapis 2, inilah alasan dasar yang mengapa kekristenan itu berbeda. Kalau kita tidak merasa benar karena diri kita sudah berbuat baik, tapi kita merasa benar karena Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita dan kebenaran yang diberikan kepada kita. Saudara, kita masuk ke bagian terakhir. Saya akan baca dari pasal 2 ayat 4-8. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabarannya, dan kelapangan hati Tuhan? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri dan tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. 3 hal di ayat 4-8 ini, saudara, kemurahan Allah, kekerasan hati manusia, dan balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Di sini, saudara, kita akan lihat kabar baik untuk orang yang lalim maupun orang yang selama ini merasa dirinya benar. Kan tadi dua-duanya butuh bertobat, saudara ya. Pasal 1 butuh bertobat, orang lalim butuh bertobat. Pasal 2 orang yang merasa benar juga butuh bertobat. Tapi apa kabar baiknya, saudara? Ayat 4 bilang betapa kayanya kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Allah. Tuhan begitu sabar akan kelaliman manusia dan manusia merasa dirinya benar, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bisa saja langsung kasih hukuman kekal, nggak ada kasih karunia, nggak ada belas kasihan. Tapi saudara, Tuhan begitu sabar dan bermurah hati. Sehingga ketika kita pun masih berdosa saat ini, ketika kita masih bersandar pada moralitas kita, perasa diri kita ini masih benar, Ia masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Dan inilah dasar pertobatan orang Kristen, saudara. Pertobatan tidak berasal dari takut akan hukuman kekal atau takut akan konsekuensi dosa. Itu juga tidak berasal dari keinginan kita untuk menjadi orang benar.
Pertobatan itu berasal dari kemurahan Allah yang menuntun kita kepada pertobatan. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Itu yang Paulus bilang, saudara. Karena kita melihat Allah bermurah hati, maka kita dimampukan untuk bertobat. Karena kita sadar begitu besar kasih Allah akan kita, maka kita akan mampu untuk mengasihi sesama kita. Karena kita lihat Tuhan Yesus sendiri menderita begitu banyak ketidakadilan karena kasihnya kepada kita, maka kita pun mampu untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita dimampukan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, walaupun hidup ini tidak adil, saudara. Karena kita lihat pengorbanan Yesus yang begitu besar untuk dosa-dosa kita, maka kita sadar kalau kitalah orang yang jahat itu. Kitalah orang yang butuh kasih karunia itu. Kita dimampukan untuk tidak memandang rendah kepada orang-orang yang berdosa, dan kita dimampukan untuk mengampuni sesama kita. Hari ini, saudara, kemurahan Allah itu masih ada. Tuhan masih sabar kepada kita, tapi bagaimana kita mau merespon? Apakah kita mengeraskan hati kita dan kita timbun murka Allah, atau kita bertobat dari kelaliman kita dan rasa pembenaran diri kita? Untuk yang hidup seakan-akan Tuhan tidak ada, maka ini panggilan Tuhan untuk bertobat dan menerima hidup yang kekal. Untuk yang hidup merasa benar dan lebih layak atau kudus dari orang lain, maka ini panggilan Tuhan untuk merendahkan hati dan menerima kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara, ketika kita memilih untuk bertobat, maka ingatlah hal ini. Paulus bilang Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ada dua kelompok. Pertama, yang terima hidup kekal karena tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Kelompok kedua, saudara, murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Secara alami kita ini kelompok kedua, saudara. Kita ini harusnya terima hukuman kekal itu, tapi Yesus anak Allah mengambil hukuman itu dari kita, sehingga kita masuk ke kelompok pertama, orang-orang yang menerima hidup yang kekal, karena kita sudah diselamatkan untuk tekun berbuat baik, kita sudah diperlihatkan kemuliaan Allah sehingga kita mengejar kemuliaan itu, dan kita sudah ditebus sehingga kita tidak lagi tinggal dalam kebinasaan. Ingat selalu hal ini dan teruslah hidup dalam pertobatan dari perbuatan lalim dan juga dari pembenaran diri. Baik saudara, ini 3 hal yang kita pelajari hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, ingatkan kami selalu betapa kami ini tidak layak di hadapan-Mu dengan kebenaran kami sendiri. Mampukan kami melihat betapa besarnya dan indahnya karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa, amin. Shalom saudara, nama saya Jevon. Saya senang bisa kembali memberitakan firman Tuhan di gereja Tuhan di sini. Saat ini saya melakukan pelayanan secara online di YouTube dan Instagram dengan nama Millennial Christian. Saudara bisa cari di Instagram dengan handle mln.christian atau di YouTube dengan nama Millennial Christian. Saudara, 2 bulan lalu saya khotbah dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17. Bulan lalu kita lanjut di Roma pasal 1 ayat 18 sampai Roma pasal 2 ayat 8. Nah, hari ini saudara kita lanjut di Roma pasal 2 ayat 9 sampai akhir pasal yang ketiga. Saudara, di Roma 1 ayat 1 sampai 17 kita belajar 3 hal. Pertama, Yesus adalah pusat Injil. Kalau Yesus mati dan bangkit itu nggak ada relevansinya, itu bukan kekristenan. Pembacaan firman Tuhan kita belum benar, saudara. Jadi saudara, itu yang pertama. Dan kedua adalah Injil itu yang berpusat pada Yesus Kristus, itu mengubahkan kita dari dalam keluar. Mengubahkan hasrat kita, mengubahkan keinginan kita, mengubahkan tujuan hidup kita juga. Dan ketiga, Injil itu sendiri adalah kuasa daripada Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi Injil itu pusatnya Yesus Kristus, Injil itu mengubahkan kita dari dalam keluar, dan Injil itu adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan kita. Itu dari Roma pasal 1 sampai ayat yang ke-17. Di Roma pasal 1 ayat 18 sampai Roma pasal 2 ayat 8, kita belajar 3 hal lagi saudara. Kita membedakan antara perbuatan dosa dan akar dosa. Asal muasal dosa adalah pemberontakan kita terhadap Tuhan. Perbuatan-perbuatan dosa yang tidak bermoral itu cuma produknya, saudara. Itu produk dari hati kita yang memberontak kepada Tuhan, yang walaupun kita mengetahui Allah, kita menolak Allah dan kita menggantikan Allah dengan Allah-Allah yang lain. Kedua, kita belajar kalau orang bermoral pun harus bertobat. Jadi semua orang butuh diselamatkan ya saudara.
Bertobat dari apa? Dari pembenaran diri. Kita belajar soal pertobatan satu hal tapi dua lapis. Pertobatan dari pemberontakan terhadap Tuhan, tapi itu dua lapis, saudara. Lapis pertama itu dari perbuatan dosa, dan lapis kedua adalah dari rasa pembenaran diri kita. Saudara, yang ketiga kita diingatkan kalau kemurahan Allah tersedia untuk menuntun kita kepada pertobatan. Kita disadarkan betapa kita butuh kasih karunia, sehingga kita juga dimampukan untuk bertobat dari rasa pembenaran diri. Kalau saudara belum simak khotbah dari pasal 1 dan pasal 2, saudara bisa lihat rekamannya di YouTube gereja saudara. Hari ini kita lanjut di pasal 2 ayat 9 sampai akhir pasal 3. Kita baca dulu saudara dari pasal 2 ayat 11 sampai ayat 16. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ayat 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi saudara, kalau di pasal 1 sampai pasal 2 ayat 8 Paulus jelasin, kalau semua orang butuh diselamatkan, baik yang bermoral maupun tidak bermoral, di pasal 2 ayat 9 sampai pasal 3 ayat 8, Paulus juga jelasin, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, semuanya perlu diselamatkan. Maksudnya apa saudara? Kita harus mengerti, ketika surat ini ditulis masih banyak perpecahan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Orang Yahudi merasa bangga, mereka punya hukum Taurat, mereka umat pilihan Allah, mereka ini lebih tinggi dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Tapi Paulus menekankan bukan orang yang punya hukum Taurat yang benar, tapi orang yang melakukan hukum Taurat. Sementara orang yang bukan Yahudi juga punya hukum Taurat tertulis di dalam hati mereka. Jadi orang Yahudi jangan bangga akan hal itu, bahkan mereka gagal melakukan hukum Taurat itu, bagaimana mereka bisa berbangga, saudara? Lalu saudara Paulus mengatakan kalau orang bukan Yahudi, walaupun mereka tidak punya hukum Taurat, mereka itu ada dorongan dalam hati mereka untuk melakukan hukum Taurat itu. Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina, jangan mencuri, itu semua tanpa butuh hukum Taurat tertulis. Orang-orang dunia ini juga tahu kan saudara, kalau itu salah. Ini membuktikan kalau hukum Tuhan itu tertulis di dalam hati manusia. Kita semuanya tahu Tuhan itu ada, kita semuanya tahu kehendak Tuhan itu apa, tapi saudara, kita tidak mau dan kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Saudara, ini punya dua implikasi. Buat orang Yahudi, jadi jangan bangga kalau kamu punya hukum Taurat. Orang bukan Yahudi, saudara, jangan bilang, saya tidak pernah dengar hukum Taurat itu, jadi kalau saya dihukum ya nggak adil dong kalau saya nggak tahu. Tapi kenyataannya, saudara, hukum itu tertulis di dalam hati mereka. Makanya Paulus bilang semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan binasa oleh atau dihakimi oleh hukum Taurat, saudara. Itu inti dari pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 8. Pasal 1 sama pasal 2 bilang baik orang yang bermoral maupun orang tidak bermoral tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Pasal 2 sampai pasal 3 bilang, baik orang Yahudi yang punya hukum Taurat maupun orang bukan Yahudi yang tidak punya hukum Taurat, itu juga tidak luput dari murka Allah. Saudara, orang Yahudi punya hukum Taurat tapi gagal melakukannya. Orang bukan Yahudi bilang mereka nggak punya hukum Taurat, tapi nyatanya hukum Taurat itu tertulis di dalam hati mereka. Paulus menyimpulkan ini di pasal 3 ayat 9 sampai 21. Mungkin kita bisa baca, saudara, pasal 3 ayat 9 sampai 12. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng
Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Paulus bilang tidak seorang pun benar, saudara. Tidak seorang pun mencari Allah, tidak ada yang berbuat baik. Itulah kenapa semua orang itu butuh diselamatkan, saudara. Tapi apakah pernyataan Paulus ini benar dan adil, saudara? Bukankah banyak orang yang mencari Allah? Mereka sampai naik gunung, turun gunung, pelajari agama ini, pelajari agama itu, doa ini, doa itu. Banyak saudara yang mencari Allah sebenarnya. Tapi saudara, kebenarannya, kebanyakan orang yang mencari Allah, termasuk orang Kristen, sepertinya dari luar itu mencari Allah. Tapi sesungguhnya yang mereka cari itu bukan Allahnya, saudara. Yang mereka cari adalah apa yang Allah bisa beri kepada mereka. Bisa jadi berkat, kedamaian, rasa pembenaran diri, penghiburan, dan lain-lain. Salahkah saudara menemukan hal-hal ini dalam Allah? Tidak salah, saudara. Apa yang salah? Yang salah adalah ketika kita memanfaatkan Allah untuk tujuan-tujuan kita. Apa yang kita mau itu bukan Allahnya, tapi berkatnya. Beda loh, saudara. Memiliki hubungan sama seseorang karena kita suka sama orangnya, karena kita cari orangnya, sama apa yang dia bisa beri. Itu dua hal yang berbeda. Bayangkan saudara kalau orang datang sama saudara cuma karena ada maunya. Karena ada sesuatu yang mereka bisa dapat dari saudara, jadi mereka datang mencari saudara, baikin saudara, tapi mereka tidak mengasihi sungguh-sungguh saudara. Mereka tidak mengasihi saudara. Ada perbedaan saudara antara mencari Tuhan karena kita bisa dapat sesuatu daripada Tuhan, karena kita mau sesuatu daripada Tuhan, itu berbeda sama karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Berapa banyak dari kita yang datang kepada Tuhan, doanya itu jadi hot, jadi hangat cuma kalau saat ada pergumulan. Ketika hidup baik-baik saja, kita tidak berdoa, kita tidak mencari Tuhan, semuanya ya kalau perlu nanti datang lagi gitu kan. Saudara, itu cara kita mengujinya, saudara. Apa yang sebenarnya kita cari ketika kita datang kepada Tuhan? Apakah kita seperti yang Paulus bilang, kita itu sebenarnya tidak mencari Allah, kita cuma mencari apa yang Allah bisa berikan? Atau kita itu betul-betul mencari Allahnya dan itulah yang kita cari sesungguhnya, saudara. Cara periksanya tadi gimana, saudara? Lihat kehidupan doa saudara, lihat hubungan saudara dengan Tuhan. Kapan itu hot, kapan itu hangat, kapan itu baik, apakah itu konstan terus-menerus karena saya mencari Tuhannya dan Tuhan tidak berubah, atau itu terus berubah-berubah, ketika lagi ada masalah saya semakin bertobat, semakin mencari Tuhan, ketika saya nggak ada masalah saya hilang daripada Tuhan. Itu kenapa Paulus bilang kita perlu diselamatkan dari perlakuan yang seperti ini, saudara. Saudara, kita sering dengar ayat-ayat favorit seperti di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pikiran kita, saudara, seringnya kalau kita cari Tuhan, terus Tuhan berkati bisnis kita, pekerjaan kita, sekolah kita, pelayanan kita. Padahal, saudara, Tuhan itu pikiran itu berbeda. Saudara, buat Tuhan, berkat bagi kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada kebahagiaan sejati di luar kekudusan Tuhan. Tidak ada kebahagiaan sejati di luar Tuhan yang kudus itu, saudara. Sehingga ketika Tuhan bilang semuanya ditambahkan kepadamu, apa maksudnya itu, saudara? Ketika kita cari kerajaan Allah, ketika kita cari Tuhan, maka hati kita akan dipuaskan oleh Tuhannya, saudara. Tuhanlah itu berkatnya. Tuhan itulah yang menjadi esensi utama daripada berkat kita. Tapi sebagai manusia, kita seringkali mendefinisikan kebahagiaan berdasarkan pengertian kita sendiri, saudara. Standar kita sendiri. Kalau saya dapat uang segini, kalau saya dapat pekerjaan ini, kalau saya menemukan pasangan hidup yang seperti ini, maka saya berbahagia. Kalau anak saya mengasihi saya, kalau bisnis saya lancar, dan semuanya itu yang kita anggap sebagai berkat, saudara. Nah, kita ambil ayat-ayat di Alkitab, terus kita pahami, oh kalau saya cari Tuhan, Tuhan berkati saya. Ya udah, saya cari Tuhan, Tuhan harus berkati dengan standar-standar yang saya minta ini. Kalau nggak, ngapain saya cari Tuhan, kan gitu ya, saudara. Tapi saudara, kebenarannya adalah Tuhanlah berkatnya, saudara. Ketika kita mencari itu, yang kita cari itu bukanlah apa yang Tuhan bisa beri, tapi Tuhan itu sendirilah yang akan memuaskan hati kita. Makanya di pasal 1 kan kita bahas ya, saudara, orang yang diubahkan hidupnya oleh Injil itu betul-betul berubah dari dalam. Apa yang dia inginkan, apa yang dia anggap sebagai berkat itu semuanya berubah total, saudara. Saudara, kembali ke pertanyaan Paulus, tidak seorang pun benar, tidak seorang pun mencari Tuhan. Berapa banyak dari kita yang betul-betul mencari Tuhan, saudara?
Lalu saudara, Paulus juga bilang semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Apakah pernyataan ini adil dan benar, saudara? Bukankah banyak yang berbuat baik, banyak yang menyumbang, membantu orang susah, kan semuanya itu baik kan saudara? Kenapa Paulus bilang tidak ada seorang pun yang berbuat baik? Kita sering menilai itu cuma dari luar, karena kita tidak bisa menerawang ke dalam hati manusia, saudara. Kenapa seseorang itu berbuat baik itu sama pentingnya? Kalau kita berbuat baik supaya kita dapat balasan, supaya kita dilihat orang, supaya kita bisa masuk surga, saudara, supaya kita dapat hukum tabur tuai, apakah itu perbuatan baik, saudara? Itu bukan perbuatan baik, itu bisnis, itu transaksi. Saya investasi perbuatan baik segini, nanti saya dapat returnnya segini, kan seperti itu ya, saudara? Jadi, saudara, apakah itu perbuatan baik? Makanya, saudara, kekristenan itu mengajarkan perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita. Bukan hanya soal timbangan, saudara. Kalau ditimbang perbuatan baik itu pasti jauh di bawah perbuatan buruk kita, saudara. Tapi itu juga soal motivasi. Tidak mungkin kita berbuat baik secara murni selama kita masih bisa mendapatkan sesuatu kembali, saudara. Kalau perbuatan baik itu bisa menyelamatkan kita, maka motivasi kita untuk berbuat baik itu tidak akan bisa murni. Kita akan berbuat baik supaya kita merasa layak untuk diselamatkan. Kekristenan mengajarkan kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah selamat dan diselamatkan, maka kita berbuat baik. Kita tidak bisa lebih selamat daripada kita saat ini sudah selamat, saudara. Sehingga perbuatan baik kita itu tidak bisa menambahkan apapun ke keselamatan kita. Jadi, saudara, dengan demikian kita berbuat baik hanya sebagai ekspresi kalau kita itu sudah selamat yang maksimal, saudara. Perbuatan baik kita itu ekspresi, bukan program cicilan supaya kita selamat. Itulah kekristenan, saudara. Kesimpulan Paulus ini bisa kita baca di pasal 3 ayat 19-20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam hukum Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di dalam hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat membenarkan diri di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Maksudnya apa, saudara? Kita tidak akan bahas secara spesifik karena Paulus nanti akan jelasin lebih lanjut di pasal 7. Tapi intinya, saudara, karena hukum Tuhan itu dikasih kepada manusia, kita semakin sadar kalau kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Hukum Allah itu standar kekudusan Tuhan. Hukum itu diberikan supaya tersumbat setiap mulut, tidak ada yang bisa bermegah karena ketaatannya sempurna di hadapan Tuhan, karena tidak ada yang akan mampu. Justru karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Bukan artinya gara-gara hukum Taurat, gara-gara hukum Allah itu diberikan orang jadi berdosa, saudara jadi berbuat dosa. Tapi maksudnya adalah orang jadi sadar kalau dia itu berdosa. Itu sebenarnya fungsi hukum Allah, supaya kita sadar kita tidak dapat memenuhi hukum itu dan kita butuh kasih karunia. Tapi kenyataannya, saudara, hati manusia yang jahat malah memakai hukum Allah untuk membuat dirinya merasa benar. Itulah kelaliman hati manusia. Saudara, kita baca pasal 3 ayat 21-24. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, sebelum kita masuk ke poin berikutnya, mari kita periksa hati saudara. Saat Alkitab mengatakan bahwa tidak ada perbedaan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang kita rasakan, saudara? Tidak ada perbedaan antara kita yang kelihatannya baik, beramal, dan lain sebagainya ini, dan orang-orang yang melacurkan dirinya, orang-orang yang membunuh, mencuri, memerkosa, itu tidak ada perbedaan, kata firman Tuhan. Kita semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah itu. Kalau kita masih merasa kita lebih layak dari mereka, saudara, maka kita belum mengenal secara betul bahwa kita ini betul-betul butuh diselamatkan. Kalau kita tidak tahu benar betapa kita butuh diselamatkan, maka kita tidak mengenal kasih Allah itu, kita tidak bisa terima kasih karunia itu. Mari kita periksa hati kita. Saudara, kita masuk poin yang kedua, yaitu pembenaran oleh iman, yaitu inti dari khotbah hari ini. Saudara, apa itu pembenaran oleh iman dan bagaimana kita itu sebenarnya dibenarkan oleh iman? Kita lanjut baca di pasal 3 ayat 25-26.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Setelah menjelaskan begitu jelas, saudara, bagaimana tidak seorang pun bisa diselamatkan oleh perbuatan baik, maka Paulus menjelaskan bagaimana kita diselamatkan hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus jelasin kenapa Yesus harus datang ke dunia. Jadi saudara, kita berdosa, kita tidak mampu selamatin diri kita sendiri. Nah, Tuhan punya 3 opsi, saudara. Opsi pertama, Tuhan bisa ampuni saja dosa kita, lupakan, kita selamat. Tapi kalau demikian, Tuhan tidak benar dong. Tuhan tidak adil, masa dosa tidak dibayar gitu kan, saudara. Tapi di opsi kedua, Tuhan suruh kita bayar dosa kita, ya ujung-ujung kita tidak selamat, kita tidak bisa bayar dosa kita. Jadi Tuhan tidak mengasihi kita dong, serba salah jadi Tuhan ya saudara. Tapi Paulus bilang karena Tuhan benar dan membenarkan orang-orang yang dipilihnya, orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, maka karena dia mau selamatin dosa kita dan kita tidak mampu untuk membayar dosa itu, maka dia sendiri yang bayar. Itulah kenapa Yesus Kristus harus datang untuk mati menggantikan kita di atas kayu salib, agar dosa-dosa kita itu dibayar. Salib Kristus adalah pertemuan antara kasih dan keadilan Tuhan. Saudara, pasal 3 ayat 27-28 kemudian berkata, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada, saudara. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dari sini kita belajar bermegah hanya oleh iman bahwa Yesus sudah datang ke dunia untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita dan bukan oleh perbuatan baik kita. Apa maksudnya tidak bermegah dalam perbuatan baik kita, saudara? Kita mungkin sering dibingungkan antara konsep iman dan perbuatan baik ini. Kenapa Paulus bilang kita diselamatkan oleh iman saja, tapi Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kita juga diselamatkan oleh perbuatan kita dong, saudara. Bagaimana hubungannya, saudara? Di pasal 4 nanti saudara Paulus pakai contoh Abraham dan perjanjian sunatnya. Kita nggak usah baca semuanya, tapi kita baca ayat 10 dan 11 saja, saudara. Ayat 10 dan 11 di pasal 4, dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Abraham percaya, makanya dia dianggap benar oleh Tuhan. Lalu dia disunat sebagai tanda dia percaya. Yang bikin dia benarnya adalah percayanya, saudara. Sebelum ia disunat, ia sudah dianggap benar dulu. Jadi perbuatan dia itu tidak membuat dia benar, sunat itu tidak membuat dia benar, itu cuma ekspresi dari apa yang dia percaya kalau dia itu sudah dibenarkan. Ini menjelaskan hubungan antara iman dan perbuatan baik itu, saudara. Tim Keller pakai pertanyaan ini. Kalau seandainya saudara di gerbang sorga, terus ditanya kepada saudara nih, kenapa saudara layak masuk surga? Jawabannya saudara mau jawab apa? Ada yang bilang, oh saya sudah berbuat baik nih seumur hidup saya. Berarti saya harusnya layak dong masuk surga. Tapi kita sudah bahas ya saudara, kenapa perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi orang ini tidak memenuhi standar iman. Dia tidak bisa diselamatkan. Ada yang bilang, saya sudah percaya sama Yesus dan saya sudah berbuat baik. Ini iman plus perbuatan, saudara. Ini juga salah. Harusnya kita diselamatkan hanya oleh iman. Tapi apa artinya kita berbuat baik, saudara? Lalu apakah kita tidak usah berbuat baik gitu? Enggak juga, saudara. Ada perbedaan antara iman plus perbuatan dan iman yang menghasilkan perbuatan. Kalau iman plus perbuatan, jadi iman itu kayak DP-nya, perbuatan tuh kayak cicilannya. Jadi kalau DP-nya kebayar, cicilannya nggak kebayar, ya nggak selamat ujung-ujungnya. Tapi kekristenan bukan seperti itu, saudara. Kekristenan tidak bilang iman itu cuma DP, terus perbuatan baik itu cicilannya. Tapi kekristenan bilang itu kita hanya diselamatkan oleh iman, oleh percaya kita dalam Yesus Kristus. Saudara, jadi kita diselamatkan dulu oleh iman, seperti Abraham diselamatkan dulu karena dia percaya. Kemudian sebagai ekspresi dari iman itu, maka muncullah perbuatan-perbuatan baik itu. Jadi ada perbedaannya, saudara, iman plus perbuatan dan iman yang menghasilkan perbuatan. Itu dua hal yang berbeda. Lalu saudara, ada juga yang bilang, saya sudah percaya sama Yesus dengan segenap hati saya. Sehingga saudara, ini juga iman tapi sebagai perbuatan.
Pusatnya di mana? Itu usaha saya untuk percaya kepada Yesus, itulah yang menyelamatkan saya. Saya merasa layak karena saya sudah berusaha untuk percaya. Tapi ini juga bukan iman yang menyelamatkan saudara. Lalu kenapa kita layak masuk surga? Di pasal 4 ayat 7-8 Paulus mengutip perkataan Daud. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini kenapa kita layak masuk surga, saudara. Bukan karena saya berbuat, saya percaya, atau saya berusaha, tapi karena Tuhan. Dalam Yesus, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita, dan dalam Yesus, dosa-dosa kita ditutupi oleh kebenaran Yesus sehingga kita layak. Itulah dua langkah pembenaran oleh iman. Satu, kesalahan kita tidak diperhitungkan. Dua, dosa kita ditutupi, saudara. Jadi bukan cuma dosa kita ini tidak dihitung lagi, tapi juga dosa kita ditutup oleh apa, saudara? Oleh kebenaran dari Yesus Kristus itu sendiri. Kita diampuni dan kebenaran Yesus diberikan kepada kita. Sehingga ketika Tuhan melihat kita, yang Tuhan lihat itu bukan lagi kita, bukan lagi kegagalan kita, bukan lagi dosa kita, tapi adalah Kristus di dalam kita. Itu yang dimaksud dengan pembenaran dalam Yesus Kristus oleh iman, saudara. Baik saudara, demikianlah khotbah hari ini. Kita akan review sedikit apa yang kita pelajari di Roma pasal 1 sampai pasal 3 dan juga pasal 4 yang kita baca secara sebagian, saudara ya. Di pasal 1 ayat 1 sampai 17 kita belajar soal Injil. Yesus itu pusat Injil, Injil itu mengubah hidup kita, dan Injil itu kuasa Allah untuk menyelamatkan kita. Di pasal 1 ayat 18 sampai pertengahan pasal 3 kita belajar satu hal. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya. Baik orang bermoral, orang tidak bermoral, orang Yahudi, orang bukan Yahudi, semuanya butuh keselamatan. Karena tidak ada orang yang benar-benar mencari Allah, dan tidak ada orang yang benar-benar berbuat baik. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di akhir pasal 3 sampai pasal 4 kita belajar pembenaran oleh iman. Karena Allah itu adil dan maha pengasih, maka Yesus harus datang buat bayar dosa kita agar kita selamat. Salib Kristus adalah lambang keadilan dan kasih Allah. Karena Yesus sudah mati bagi kita, maka kita dibenarkan oleh iman dalam Yesus Kristus. Kita tidak selamat karena perbuatan baik kita, saudara. Kita tidak selamat karena kita percaya plus perbuatan baik. Kita tidak selamat karena kita berusaha untuk percaya. Kita selamat, saudara, bukan karena kita berbuat, kita percaya, atau kita berusaha. Dalam Yesus, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Dan kebenaran Yesus Kristus itu diberikan kepada kita. Itulah pembenaran oleh iman, dan itulah kabar baik Yesus Kristus untuk semua orang berdosa, untuk semua orang yang butuh diselamatkan di dalam dunia ini. Demikian khotbah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya